Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ana Billy Saputra. Ente? Antum dong, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Antum? Iya, antum kan bener. Kalau kamu antum, Ana Ente. saya. Tuh, Ente aneh. Iya, deh bisa aja deh Pak Ustadz ya. Bisa aja kan Tat ya? Tapi ini salah satu Ustadz yang saya sekeluarga ngefans lah. Masya Allah. Saya sama Nagita apalagi dengerin terus kajiannya Pak Kalau gue Ustadz. ngeliat di YouTube, Pak Ya, Ustadz. sama, lihat ceramah-ceramahnya. Saya mau nanya dulu tentang bisnisnya dulu nih, Masya Allah nih buat kita nih pengen curi ilmu bisnisnya dari Pak Ustadz Khalid Basalamah nih. Ini contoh ada restoran, ada juga saya lihat nih banyak banget nih. Ada solusi nikah syar'i, ada sedekah kreatif, ada umroh, Oleh-oleh. apalagi Oleh-oleh Pak Ustadz umroh, ya. haji. Banyak bisnisnya Pak Ustadz ya? Iya, kita di sini ada beberapa unit usaha. Jadi yang mendasar adalah restoran. Restoran Timur Tengah ini sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Oh udah lama ya Pak Ini Ustadz? Iya. restoran ini sudah 8 tahun? Iya. Oh, udah 8 tahun. 8 tahun. Dan memang yang kita tonjolkan makanan Timur Tengah karena pertama alasannya sangat banyak ya dari jemaah haji dan jemaah umroh kita dari Indonesia ini yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, 1 tahun itu bisa 3 juta sekian orang. Dan mereka itu pada saat ke Mekah ke Madinah makan lagi sayur asam, kembali lagi ke makan Indonesia. Padahal di sana itu kesempatan mencoba. Nah saya survei lapangan ternyata karena mereka tidak tahu bahasanya, tidak tahu rasanya gitu loh. Nah ini kita sosialisasikan itu. Apalagi makanan Timur Tengah ini rempah-rempah, jadi sehat. Ya. Yang ditonjolkan juga itu kambing, dan kambing ini Waduh, kambing. hewan yang sunnah kalau kita makan ya. Karena pertama Nabi SAW dalam hadis Bukhari paling gemar makan kambing. Jadi kalau kita orang muslim makan karena Nabi suka, berpahala. Yang kedua, kita punya akikah. Dan akikah itu setiap muslim punya anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan tidak bisa diganti hewan lain. Makanya waktu Nabi Ismail AS juga di dalam Idul Adha, itu pada saat tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti oleh Allah dengan domba. Jadi ada sesuatu dengan kambing dan domba ini. Ya, makanya kita coba telusuri itu. Dan memang kita coba sosialisasi. Tapi pertanyaan ini, restoran adanya di sini doang Pak Ustadz? Apa ada cabang-cabang lain? Cuma baru di sini. Ini Pak Ustadz, tapi ini kan suasana Ramadan puasa nih Pak Ustadz. Ini saya pengen tanya aja, saya nih sejujurnya sholat masih suka ada bolong-bolong. Tapi saya puasanya pol terus setiap tahun. Kalau puasa saya mah pol terus. Nggak pernah kalah ya? Nggak pernah kalah, cuman sholatnya aja nih yang Masih bolong-bolong. masih bolong-bolong itu. Sebenarnya gini ya, Enggak, setiap saya nanya Pak Ustadz. oh mohon maaf Pak Ustadz, enggak, Saya tanya Pak bawaannya Ustadz. pengen menjawab aja gitu loh. Ustadz, maaf nih Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz, bercanda. Jadi memang rukun Islam kan ada 5. Semuanya wajib ya. Tetapi dibagi 3 lagi oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada pilihan. Jadi kalau orang tidak melakukannya, itu bisa dianggap tidak muslim. Syahadat dan sholat. Jadi ini 2 hal tidak bisa ada toleransi. Kalau syahadat jelas orang batalin, misalnya dia bilang saya murtad, maka bisa batal keislamannya kan. Sama dengan sholat, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu amal yang lain. Kalau dia buruk maka akan rugilah dia gitu kan. Dan perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya. Itu rukun Islam yang bagian pertama dari 5 ini kan dibagi 3 lagi. Yang pertama yang wajib tidak ada toleransi. Yang kedua wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain. Kalau ada uzur syar'i, kayak musafir, sakit, ya, wanita mungkin haid, menyusui, nifas segala macam, tapi diganti hari lain, itu adalah puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada wajib, tapi ini seperti tanda kutip Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita. Kita mau nggak melakukan perintah agama? Karena ada bahasa bagi yang mampu, zakat dan haji. Maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan, ayo nih mau nggak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu. Kalau orang mengatakan, ya ini kan tidak wajib, ya sudah saya nggak usah pikirin. Dia meninggal nggak berdosa selama tidak wajib, tapi dia kehilangan pahala. Kalau dia niat, minimal dia niat, maka dia insya Allah akan dapat pahalanya, walaupun dia belum bisa melakukannya. Yang penting niat Pak Ustadz ya? Jadi makanya kalau puasa tanpa sholat, dia seperti menjauhi rukun Islam yang kedua, dan itu tidak boleh. Solusi yang terbaik. Masih ada, masih banyak. Iyalah. Begini loh, sebenarnya sederhana. Kalau misalnya mau mengerjakan sebuah jenis ibadah, ya, kata rahasianya itu adalah mencari janji Allah di ibadah itu. Misal, pengen sekali rajin sholat malam. Gimana caranya? Baca apa yang Allah janjikan di sholat malam itu. Kalau bahasa ceramahnya fadilah.
tinggal ketik di Google handphone kita kan sekarang kan ini jadi perpustakaan berjalan nih. Jadi tinggal ketik keutamaan sholat malam. Bacalah sedikit sebentar 2-3 menit. Itu akan berbicara dengan hati. Karena wahyu itu bicara sama hati manusia. Nanti kita mau lakukan. Mau rajin sedekah, baca dulu keutamaan sedekah. Mau rajin puasa, baca keutamaan puasa. Kayak sekarang ini menjelang Ramadan. Baca keutamaan Ramadan. Nanti kita terdorong untuk melakukan itu. Nih Pak Ustadz, untuk tadi ngomong-ngomong sekarang teknologi udah canggih. Nih bulan Ramadan nih puasa nih, tiba-tiba saya lagi di rumah saya nih masjid udah buka puasa nih, udah azan nih Pak Ustadz. Wah saya langsung, kadang kan juga udah lapar ya, makan. Terus saya baru lihat di TV 2 menit kemudian, di handphone saya 2 menit kemudian. Itu saya harus ikutin yang mana nih Pak Ustadz? Apa saya salah atau udah bagaimana tuh Pak Ustadz? Saya suka bingung kadang. Sebenarnya kita lihat saja, lihat lapangan. Apakah memang masjid itu azan sesuai dengan waktu yang sudah ada? Televisi dan handphone ini hanya kena terlambat saja secara siaran dan aplikasi gitu kan. Kalau itu benar seperti itu ya sudah buka puasa nggak masalah. Tapi kalau kita dengar sebuah masjid misalnya lagi azan, ternyata memang yang lain tidak ada yang azan nih. Dan kita biasa lihat misalnya maghrib jam 6 sore, ini jam setengah 6 sudah azan. Ya udah berarti salah, kita jangan ikuti masjid itu kan. Mungkin kekeliruan muazzinnya. Tapi memang jujur saya kan memang doyan makan Pak Ustadz nih kalau ngomongin masalah bulan puasa nih dan puasa Pak Ustadz. Dan ketika saya banyak makan badan saya tuh jadi gemuk Tat. Nah solusinya kan saya susah banget dapetin solusi. Nah kebetulan kan ini bulan Ramadan Tat. Tapi niat saya ini di bulan Ramadan ini berpuasa sambil niatan untuk diet Tat. Itu hukumnya gimana? Sah apa enggak? Jadi kalau niat asasnya ibadah, yang lainnya ditambah nggak masalah. Jadi memang niat puasa dulu. Niat puasa. Setelah dulu, itu baru niat untuk kurusin badan sekalian lah, untuk terapi pengobatan, untuk apalah itu semua nggak masalah. Tapi tidak boleh itu dulu baru ibadah nomor 2 karena nggak diterima sama Allah. Jangan lu niat diet dulu baru puasa gitu kan Pak Niat Ustadz. puasa lah pasti. Sama gini loh, kalau pergi haji umroh, niatnya haji umroh dulu baru belanja. Baru jalan-jalannya gitu. Gitu Bil, lu ada pertanyaan lain nggak? Pak Ustadz, ini pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Kalau misalkan memang kita niat banget nih pengen berpuasa gitu. Pas kebetulan lagi sahur Pak Ustadz. Tiba-tiba pas momen lagi sahur, jam-jam sahur kita benar-benar telat. Misalkan sahur jam 4 subuh. Kita sahur jam 4 lewat beberapa menit gitu. Tiba-tiba udah azan berkumandang, kita baru sahur. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh atau enggak? Jadi gini, batas memang maksimal makan dan minum itu azan. Ya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau di tangan seseorang di antara kalian masih ada makanan atau minuman, dan dia punya hajat, misalnya lagi minum obat, kalau nggak minum air bisa keselak misalnya. Berpapasan dengan azan, asal kita yakin masih bisa meneguk air dan belum selesai azan, maka boleh. Karena intinya adalah azan itu ya, selama azan belum selesai. Nggak masalah. Yang penting jangan pada saat azan baru ngambil 1 piring makanan. Nah, Tapi itu kan baru bangun Pak Ustadz. nggak harus sahur. Nggak harus sahur. So, kalau kita lapar kan kita Nah, puasa. itu kebanyakan ini. Ya kenapaan kan gue nanya kalau salah dibenerin. Orang itu kalau kita nggak tahu harus bertanya. Sesat ditanya, jauh di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Iya malu bertanya sesat di jalan. Enggak, kalau sahur itu kan sunnah. Memang Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di situ ada berkah, gitu kan? Maksudnya akan mencukupi hilangkan rasa lapar, rasa haus kalian selama puasa. Tapi bukan keharusan, bukan keharusan. Dan memang sudah Nabi sebenarnya beliau bersabda manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Begitu azan langsung buka puasa. Dan mereka menerlambatkan sahur. Jadi memang sahur itu dianjurkan makin dekat azan makin bagus. Makin bagus. Jadi jangan jam 2 malam misalnya. Emang jam 5 subuh ya udah 4:30 baru makan. Itu nggak apa-apa, itu lebih baik juga. Lebih baik. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih nih Masya Allah atas waktunya, terima kasih. Mudah-mudahan restorannya ini juga banyak semakin orang yang datang. Berkah yang paling penting. Rame dan bawa berkah Amin, buat semuanya. Dan amin. yang lain, bisnis-bisnis Pak Ustadz yang lainnya Insya Allah lancar semua. Amin. Insyaallah. Amin Pak Ustadz. Dan yang paling penting buat Pak Ustadz juga sehat-sehat. Semoga bisa menebarkan kebaikan-kebaikan Antum pada... itu buat antum tuh ngomong sama sendiri dulu. Kalau Pak Ustadz udah pasti antum ya. Iya benar sih. Ya. Kapan kajian lagi Tat? Saya mau dengerin. Kapan? Di mana Pak Ustadz? Ada di